Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal mobil bekas Mercedes-Benz G-Class. Yang mana sebenarnya mobil ini lahir sejak tahun 1979 dan di Indonesia sendiri sudah lahir dari tahun 85 hingga tahun 1998 saja. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Mercedes-Benz G-Class sendiri sebenarnya sudah lahir di Eropa adalah dari tahun 1979. Dan kita bicara soal untuk pasar Indonesia, mobil ini sebenarnya lahir dari tahun 1985 hingga tahun 1991, yang mana merupakan generasi pertamanya yang umum dikenal dengan kode sasis W460 atau 280GE. Dan yang di samping kami ini adalah generasi keduanya yang berkode sasis W463. Dan di tanah air sendiri hanya hadir dalam varian G300 saja karena berakhir di tahun 1998. Jadi dari tahun 1993 hingga 1998 penampilannya tidak berubah dan bahkan sebenarnya di luar sendiri mobil ini masih terus diproduksi dengan kode W463 hingga tahun 2018. Dan kita bicara untuk pasar tanah air sendiri, untuk penampilannya G300 ini memang sebagai generasi kedua dia terlihat lebih modern dan tidak lebih sangar dibandingkan dengan generasi sebelumnya, karena generasi sebelumnya memiliki desain yang jauh lebih konvensional dan lebih rugged, lebih kasar penampilannya. Untuk versi W463 yang lahir sejak tahun 1993 ini dia memiliki penampilan yang lebih manis, lebih terlihat modern karena penggunaan grill plastik, kemudian cover lampu plastik dan ukuran bumper yang lebih besar, serta dia dilengkapi dengan fitur fog lights di bagian bumpernya sendiri. Dan secara desain overallnya, mulai dari bagian fender, lampu sen, kap mesin, itu seluruhnya masih sama, bahkan hingga ke bagian atapnya itu masih sama mulai dari tahun 1979. Oke, secara fitur di bagian depan, headlamp, ini adalah generasi kedua dari G300 yang lahir di tanah air sendiri, masih menggunakan bohlam biasa, jadi bohlam H4. Dia masih bohlam halogen, yang mana H4 ini juga antara lampu dekat dan lampu jauhnya masih menyatu, serta di bagian fog lights-nya sendiri juga masih menggunakan bohlam halogen biasa. Dan untuk di bagian kaca depannya, mobil ini memang terlihat sangat flat sekali dengan desain yang sangat konvensional, di mana memang mobil ini G-Class sendiri dipertahankan dengan desain yang serba mengotaknya. Oke, sebelum ke bagian samping, kita bicara dulu ke bagian mesinnya. Mercedes-Benz G-Class sendiri sebenarnya memiliki banyak banget pilihan mesin. Tapi, kita bicara dulu soal Mercedes-Benz G-Class W463 yang lahir dari tahun 90 hingga tahun sebelum 2000. Dimana untuk pasar Indonesia sendiri, di tahun 93 kelahiran pertamanya hingga tahun 98 hanya ada satu pilihan mesin saja. Cukup disayangkan memang. Tapi walaupun begitu, sebenarnya mesin yang hadir di tanah air ini adalah mesin yang cukup bandel dan mudah perawatannya, yaitu mesin berkode M103. Mesin ini juga digunakan oleh Mercy Boxer yang umum disebut sebagai Mercy Boxer atau W124 300E, yang mana mesin berkapasitas 3000 cc, 6 silinder segaris, dan di G300 ini mampu menghasilkan tenaga adalah 156 dk dengan torsi 190 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke 4 rodanya sekaligus. Ya, karena memang mobil ini berkonfigurasi 4-wheel drive, dan dalam keadaan normalnya sendiri pun dia sudah memiliki sistem all-wheel drive. Dan dia pun juga ada sistem low gear-nya, serta dia dilengkapi dengan 3 buah differential locker. Jadi ini bisa dikatakan adalah satu-satunya mobil produksi massal yang dilengkapi secara lengkap untuk
differential lockernya. Jadi mulai dari tengah, belakang, dan juga depan. Selain itu, mobil ini untuk sistem pengeremannya sendiri sudah dilengkapi dengan ABS, tapi sistem ABS ini baru lahir sejak tahun 94 akhir hingga tahun 98. Namun untuk sebelum tahun 94, jadi untuk di tanah air sendiri tahun 93, dia belum dilengkapi dengan ABS. Oh iya, untuk transmisinya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan transmisi otomatis 4 percepatan dan juga manual 5 percepatan. Untuk ruang mesinnya Anda bisa lihat cukup padat sekali di sini dan rapi, dilengkapi dengan peredam pada bagian kap mesinnya, serta sudah dilengkapi dengan pegas untuk mempermudah Anda membuka kap mesinnya. Karena untuk W460 atau 280GE sebelumnya dia belum dilengkapi dengan pegas seperti ini. Nah, secara desain overall mobil ini sebenarnya tidak pernah mengalami perubahan dari tahun 79 hingga tahun 2018. Dan kita bicara sebenarnya adalah generasi keduanya yang mana berkode W463. Dari basisnya W460 yang lahir di tanah air dari tahun 85 ini sebenarnya ada beberapa perubahan yang bisa dikatakan mungkin sebagai major facelift. Tapi untuk Mercedes-Benz sendiri mengatakan bahwa ini berubah total dan menjadi generasi keduanya yang disebut sebagai W463. Dan di tanah air sendiri mobil ini lahir dari tahun 93 yang padahal di Eropa sendiri mobil ini sudah lahir dari tahun 90 untuk G300. Oke, beberapa perubahan yang dilakukan oleh Mercedes-Benz adalah menambahkan over fender sebagai standarnya di G300 ini dengan berbahan plastik mulai dari roda depan dan juga roda belakangnya. Kemudian list bodinya sendiri berubah modelnya karena yang sebelumnya menggunakan sistem di baut, kini dia menggunakan sistem klip dan di bagian sisi ini mulai modelnya terpisah. Serta di bagian untuk mesin ini G300 dia dilengkapi dengan jalur udara untuk udara ke bagian dalam mesinnya. Jadi sebelumnya pada 280GE tidak dilengkapi dengan seperti ini, sedangkan G300 dilengkapi dengan grill kisi-kisi seperti ini yang mana untuk menangkap udara bersih, serta dia memiliki posisi yang jauh lebih tinggi pada saat Anda melakukan off-road atau menerjang banjir. Selain itu, kaca spion juga sudah berubah karena dia dilengkapi dengan sistem pengaturan secara elektris dari bagian sisi kiri maupun sisi kanan yang bisa diatur dari bagian dalam kabin. Selain itu, sedikit perubahan pada desain handle-nya yang kini handle-nya menjadi jauh sedikit lebih lebar dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu di 280GE. Sedangkan untuk bagian kacanya tidak ada perubahan sama sekali, kemudian bagian atapnya juga tidak ada perubahan. Sistem pengereman juga masih hanya mengandalkan disc brake pada bagian depan, sedangkan di bagian belakang masih menggunakan sistem drum. Dan Anda bisa lihat sini dia dilengkapi dengan footstep, yang mana sebenarnya footstep ini adalah optional, bukan standar pada mobil ini, dan harganya sendiri pun juga cukup lumayan. Bicara untuk velgnya sendiri, generasi G300 ini sebenarnya cukup unik. Pada saat lahir pertama kali tahun 93 di tanah air, mobil ini mendapatkan velg dengan ukuran yang lebih besar yaitu 16 inci. Tapi setelahnya yaitu 94 ke atas dia balik lagi menjadi 15 inci yang sama persis seperti 280GE. Dan desainnya juga mirip-mirip, tapi perbedaannya adalah untuk G300 ini dia tidak menggunakan ada lagi bibir di bagian velgnya karena memang sebenarnya offset mobil ini berubah mengingat dibandingkan dengan 280GE, mobil ini memiliki sumbu yang lebih lebar. Dan kini kita bicara untuk ukuran 15 inci yang hadir sebagai standar pada mobil ini yang paling umum yang dilengkapi dengan ban standarnya yaitu adalah dengan ukuran 255/75. Kemudian di bagian sisi samping ini dia dilengkapi dengan lampu sen yang menjadi standarnya ada di bagian sisi spakbor. Kemudian sen lampu depan juga modelnya yang tidak berubah hingga tahun 2018 ini. Dan memang sebenarnya mobil ini dalam keadaan standar pada saat Anda beli dari baru, over fendernya ini tidak sewarna dengan body, melainkan dia hanya berwarna abu-abu plastik aslinya. Nah, untuk penampilan di bagian belakang, mobil ini juga sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan 280GE yang sudah lahir lebih dahulu di tanah air dari tahun 1985. Sedikit cerita tentang mobil ini, sebenarnya Mercedes-Benz di Indonesia mendapatkan kespesialan dari Mercedes-Benz pusat atau di Austria ya, karena Indonesia sendiri diperbolehkan untuk merakit G-Class di tanah air. Tidak ada negara lain yang diperbolehkan untuk merakit G-Class. Pada saat itu hanya Indonesia lah yang mendapatkan kesempatan istimewa ini. Dan kesempatan itu lahir dari tahun 85 hingga tahun 91 untuk 280GE, kemudian dari tahun 93 hingga tahun 98 untuk G300. Penampilannya jika dibandingkan dengan 280GE, mobil ini terlihat lebih modern dengan bumper yang lebih besar, kemudian
lampu belakang yang juga ukurannya lebih besar dengan model yang ciri khas dari Mercedes-Benz, yaitu model bertangga seperti ini dari sisi kanan dan juga sisi kiri. Tapi memang konfigurasinya sendiri di sini hanya ada lampu sen, lampu rem, dan juga lampu senja. Untuk lampu fog lampnya sendiri dia terpisah, yaitu dari bagian bumper yang berada di sisi sebelah kanan, sedangkan lampu mundur berada di sisi sebelah kirinya. Serta G300 ini sudah mendapatkan defogger kaca belakang dan juga ada wiper kaca belakang sebagai standarnya. Kemudian di mobil ini sendiri pun sistem penempatan plat nomor memang berada di bagian tengah bumper dan juga ada lampu penerangannya yang masih menggunakan bohlam halogen biasa. Dan perlu Anda lihat di sini, mungkin Anda melihat dia dilengkapi dengan towing bar. Sebenarnya ini adalah aksesoris tambahan, bukan bawaan dari mobilnya sendiri. Dan untuk ban serepnya sendiri, ban mobil ini juga dilengkapi dengan ban serep yang ukurannya sama persis yang menempel dengan keempat rodanya, serta dengan velg alloy yang juga modelnya sama persis yang menempel dengan keempat rodanya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Sistem pembukaan bagasinya masih konvensional sekali di sini, karena memang ini juga menjadi ciri khas dari Mercedes-Benz G-Class bahkan hingga tahun terbaru saat ini. Oke, Anda bisa lihat dia memiliki kapasitas bagasi yang sangat besar, sangat tinggi, dan aksesnya pun sangat gampang. Kemudian di jok baris ketiganya ini ya bisa dikatakan sebenarnya jok baris ketiga karena dia dilengkapi dengan jok model berhadap-hadapan yang sama persis dengan Toyota Kijang. Sebenarnya jok baris ketiganya ini bisa diisi oleh 4 orang dewasa secara sekaligus, tapi sebenarnya kurang nyaman dan juga posisinya cukup berhimpitan serta beraduan kakinya. Selain itu di bagian belakang ini dia tidak ada tempat penyimpanan lagi sama sekali, jadi benar-benar hanya berfungsi sebagai bagasi terbuka, tidak ada tempat penyimpanan tertutup sama sekali. Selain itu di sini pun juga akses untuk naik ke dalam kabin pun juga disediakan tali yang berada di bagian masing-masing sisinya. Nah, sekarang kita berada di bagian dalam kabinnya dari Mercedes-Benz G300 ini. Memang bisa dikatakan sebagai generasi kedua W463 yang sebelumnya adalah W460 yaitu 280 GE yang ada di tanah air. Penampilan dashboardnya berbeda total. Di sini dashboardnya jauh terlihat lebih mewah dengan kualitas material yang juga jauh lebih premium. Serta dia dilengkapi dengan sentuhan wood panel di beberapa bagian yang membuat penampilan dashboardnya sendiri menjadi jauh lebih mewah ketimbang generasi sebelumnya di 280 GE untuk pasar tanah air. Anda bisa lihat di sini dia sebenarnya hadir dalam dua pilihan warna interior, jadi ada yang all black dan juga ada yang light gray seperti ini, jadi warnanya abu-abu terang. Dan memang untuk walaupun interior dalam light gray, bagian sisi atasnya ini dia tetap berwarna hitam. Oke, sekarang kita bicara dulu soal kualitas materialnya. Kualitas materialnya ini semuanya bagian atas, tengah, konsol tengah, door trim itu seluruhnya adalah material soft touch yang mana terasa halus. Sedangkan bagian joknya sendiri, memang sebenarnya mobil ini lahir di tanah air dalam keadaan jok berbahan fabric. Tapi memang pada saat Anda melakukan pembelian dalam keadaan baru di tahun 90-an ini, Anda juga bisa melakukan pemesanan untuk mengganti joknya dengan bahan kulit. Tapi untuk aslinya sendiri dia bahannya fabric atau disebut sebagai bahan karung. Dan memang dia dilengkapi dengan wood panel yang membuat penampilannya mewah di sini di berbagai bagian sisi tengah dashboard dan juga di sedikit ada di bagian door trimnya. Sekarang kita bicara soal fitur-fiturnya terlebih dahulu. Di bagian tengah konsolnya ini di mana ada banyak tombol, yaitu adalah tombol untuk wiper kaca belakang, defogger kaca belakang, kemudian juga untuk mematikan ABS khusus untuk versi yang sudah dilengkapi dengan ABS, yaitu itu adalah tahun 94 ke atas. Kemudian tombol untuk menyalakan lampu kabin bagian sisi belakang atau bagasi, lampu hazard, dan di bagian tengah inilah yang unik, yaitu adalah tombol untuk mengaktifkan differential locker. Jadi yang seperti saya bilang tadi di luar, ini adalah mobil satu-satunya SUV yang dilengkapi dengan differential locker sebagai standarnya pada 3 bagian. Jadi bagian transfer case, bagian gardan belakang, dan juga gardan depannya. Kemudian di bagian bawah dari tombol-tombol yang sudah saya sebutkan tadi, di sini adalah pengontrol untuk AC. Jadi di sini ada switch untuk blower AC, speednya, kemudian juga pengaturan temperatur AC, kemudian pengaturan arah angin, jadi sisi atas, tengah, dan juga bagian kaki. Dan di sini adalah tombol untuk sirkulasi udaranya. Kemudian di bagian bawah head unitnya dalam keadaan standar sebenarnya G300 ini tidak dilengkapi dengan head unit pada saat Anda melakukan pembelian dari baru. Dan di sini head unitnya masih menggunakan model single din. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka,
Di bagian bawah ada asbak, kemudian ada soket 12 volt lengkap dengan lighternya. Tuas transmisi khas dari Mercedes-Benz yang modelnya shift gate, dan dia khusus untuk G-Class ini dilengkapi dengan posisi B atau brake. Jadi dia untuk menahan di gigi 1 atau gigi rendah untuk melakukan engine brake yang bisa dibilang sebenarnya sekarang ini dikenal sebagai fitur-fitur seperti downhill assist. Kemudian ada pengaturan spion kiri kanan secara elektris, tombol untuk power window keempat kacanya belum ada fitur auto sama sekali, dan ada tombol child lock-nya. Di sini juga ada sebuah tuas yang mana ini adalah tuas untuk mengganti sistem 4-wheel drive-nya. Jadi dari posisi high gear untuk ke low gear Anda hanya tinggal menggesernya seperti ini saja. Kemudian setelah itu di sini adalah baru tombol-tombol untuk mengoperasikan D-Vlog pada saat Anda melakukan di posisi low gear, yaitu adalah posisi untuk off-road. Dan untuk mobil ini Anda dilengkapi dengan armrest. Jadi armrestnya uniknya adalah ada dua bagian masing-masing terpisah antara sisi kanan dan sisi kiri. Tapi dua buah armrest ini hanya hadir untuk transmisi otomatis saja. Apabila transmisi manual, armrest itu hanya hadir untuk bagian passenger saja, tidak untuk bagian driver seat. Lanjut lagi, yang menyenangkan dari mobil ini adalah posisi duduknya. Posisi duduk dari mobil ini sangat tinggi, dashboard yang cukup kecil, compact, dan Anda bisa melihat seluruh bagian mobil dengan jelas. Ujung mobil, sisi belakang mobil, walaupun pilar paling belakang yaitu adalah pilar D-nya yang terlihat sangat besar dan cukup blind spot, tapi sebenarnya membuat mobil ini tetap bisa dilihat sisi ujungnya. Selain itu, mobil ini pun juga memiliki pengaturan jok, yang mana pengaturan joknya sendiri secara manual untuk maju mundurnya. Kemudian pengaturan sudut kemiringan sandaran ini diatur secara model putar seperti ini, khas dari Mercedes-Benz. Dan pengaturan ketinggian hanya bagian sisi depan saja dengan model putar juga. Oke. Dan pengaturan ini juga berlaku untuk di bagian passenger seatnya. Selain itu, ada pengaturan juga untuk ketinggian dari seat beltnya untuk bisa menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Sayangnya untuk bagian lingkar kemudi ini G300 tidak mendapatkan pengaturan tilt steering apalagi teleskopik. Jadi modelnya fix seperti ini saja. Dan memang semenjak tahun 1994 ke atas, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan maksud saya adalah airbag pada bagian pengemudinya. Oke, lanjut lagi di belakang lingkar kemudi. Di sini ada tuas untuk penyalakan lampu sen, lampu jauh, serta wipernya. Dan di sisi belakangnya ini ada pengaturan untuk ketinggian dari lampu utama. Lanjut ke bagian speedometer. Nah, speedometernya sendiri sebenarnya penampilannya terlihat sangat familiar karena memang mirip sekali dengan W124 penampilannya. Tapi sebagai standarnya mobil ini sudah dilengkapi dengan penunjuk untuk temperatur udara luar dengan layar digital. Dan bagian speedometernya adalah top speed di sini tertuliskan hanya 180 km per jam saja, karena untuk versi sedannya dia bisa mencapai ada tulisannya hingga 240 atau 260 untuk yang E320. Sedangkan putaran mesin, kemudian penunjuk untuk temperatur mesin, tangki bahan bakar, dan juga oil pressure itu seluruhnya sama persis seperti versi sedannya di W124. Lanjut lagi ke bagian kanan di sini. Nah, ini adalah pengatur untuk menyalakan lampu utamanya. Dan menyalakan fog lights-nya tinggal Anda tarik seperti ini. Jadi ada fog lights depan dan juga fog lights belakang yang seperti saya jelaskan tadi. Oke, bicara soal tempat penyimpanan, Anda mendapatkan laci di sini dengan ukuran yang cukup besar, kemudian door pocket di masing-masing pintu dengan ukuran yang cukup besar dan cukup dalam, tapi sayangnya mobil ini tidak dilengkapi dengan cup holder dan bahkan Anda tidak bisa meletakkan minum tersebut di bagian door pocketnya. Lanjut ke bagian atas, Anda mendapatkan cermin di sisi kiri, tidak ada lampu penerangannya. Kemudian ada lampu penerangan kabin di bagian tengah dan juga ada lampu untuk pengingat apabila Anda belum menggunakan safety belt. Oke, sekarang kita lanjut ke kabin baris kedua. Nah, sekarang saya duduk di baris kedua dari Mercedes-Benz G300 ini. Memang pada saat duduk di baris kedua ini lebih menyenangkan lagi. Karena apa? Posisi duduknya yang nyaman dan juga lebih tinggi lagi dibandingkan dengan baris pertamanya. Jadi Anda merasa bahwa Anda posisinya tinggi, bisa melihat segala bagian, serta kaca yang berukuran serba besar ini membuat Anda juga merasa nyaman di dalam kabinnya. Selain itu, jok di baris kedua ini, dia memang khusus untuk bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus. Karena Anda bisa lihat,
Joknya memiliki kontur yang sama persis ketiga-tiganya, jadi membuat Anda nyaman untuk duduk 3 orang dewasa secara sekaligus di sini. Serta dia dilengkapi dengan 3 buah headrest lengkap untuk 3 orang penumpang. Dan di bagian belakang ini posisi duduknya nyaman, menyangga paha secara sempurna, kemudian sudut kemiringan sandaran juga cukup, tidak terlalu rebah, tidak terlalu tegap. Serta Anda mendapatkan legroom yang besar. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Bayangkan ini lega sekali. Kemudian headroom yang juga super lega di sini. Jadi nggak perlu khawatir apabila Anda memiliki teman-teman yang memiliki postur yang cukup lebih dari 180 cm sekalipun. Oke, selain itu di bagian belakang ini dia juga dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk 2 penumpang saja di bagian sisi kiri dan sisi kanan, yang mana dia juga bisa diatur sudut ketinggiannya agar bisa menyesuaikan postur tubuh bagi orang yang duduk di baris kedua ini. Tapi yang cukup disayangkan di bagian belakang ini adalah ada beberapa hal, yaitu kabin mobil ini sangat lega sekali tapi tidak ada AC untuk baris kedua. Jadi AC-nya ini agak berebut dengan penumpang di baris pertama. Selain itu sudut kemiringan sandaran yang fix, tidak bisa diatur kemiringannya, jadi posisinya menurut saya akan membuat Anda kurang nyaman apabila akan melakukan perjalanan jauh. Dan selain itu lagi, seat beltnya yang 3 titik hanya untuk 2 orang penumpang sisi kiri maupun sisi kanan, tapi yang di bagian tengah ini hanya mendapatkan seat belt 2 titik saja. Dan ditambah lagi di bagian belakang ini Anda tidak mendapatkan tempat penyimpanan sama sekali. Tidak ada di door pocket, tidak ada backseat pocket, dan bahkan tidak ada cup holder, serta dia juga tidak dilengkapi dengan armrest, apalagi bicara soal tempat penyimpanan di bagian armrestnya. Oke, sekarang itu saja yang kami jelaskan di bagian interior. Dan juga di bagian belakang ini cukup disayangkan adalah dia tidak dilengkapi dengan lampu penerangan kabinnya. Jadi begitulah hasil review kali ini. Dan Anda tertarik untuk membeli G300 seperti ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Nah, hal utama yang harus Anda perhatikan di bagian mesinnya sendiri adalah sistem pendinginnya. Memang mobil ini memiliki mesin yang sama persis dengan Mercedes-Benz 300e W124. Tapi untuk di bagian radiatornya, mobil ini memiliki radiator yang berbeda karena ukurannya dia jauh lebih besar. Mengingat memang ruang mesinnya lebih sempit dibandingkan dengan W124, serta arah angin dari mobil ini dari sisi depannya cukup kurang, mengingat mobil ini tidak memiliki sistem aerodinamika yang bisa dikatakan baik. Selain itu, selain dari radiatornya yang harganya cukup mahal, mengingat radiatornya sendiri bisa dikatakan mulai dari harga 8 juta hingga 11 jutaan. Selebihnya untuk mulai dari water pump, viscofan, itu seluruhnya masih sama dengan Boxer 300e, yang mana harganya cukup terjangkau, tapi sebaiknya jangan dikompromi apabila memang sudah ada masalah pada sistem pendinginan atau temperaturnya terlalu tinggi, karena apabila hal tersebut terjadi membuat mesin akan mengalami jebol. Nah, yang kedua adalah perhatikan sistem pengeremannya pada saat Anda melakukan test drive. Apakah terasa mengempos, atau pedalnya terlalu dalam, atau bahkan pedalnya diinjak yang terasa sangat keras atau menendang balik. Itu dikarenakan ada masalah pada sistem pengeremannya, dan sebaiknya Anda harus merasakan secara seksama mengingat mobil ini memiliki bobot mencapai 2,5 ton lebih. Memang walaupun mesinnya tidak terlalu bertenaga, tapi untuk memberhentikan mobil dengan bobot sebesar itu cukup membutuhkan effort, dan sebaiknya Anda rasakan apakah ada rasa seperti pedal yang keras ataupun dia jeblos. Karena sistem pengereman ini biayanya pun juga cukup lumayan, mengingat harga booster remnya sendiri adalah sekitar 7 jutaan dan harga master remnya sendiri pun hampir mencapai 3 juta rupiah. Selain itu, memang apabila ada kerusakan pada bagian booster rem ini sebenarnya masih bisa diperbaiki apabila belum pernah dilakukan perbaikan dengan biaya sekitar 1 hingga 2 jutaan. Tapi menurut kami, apabila ada masalah pada sistem pengereman dan booster rem tersebut bermasalah, sebaiknya Anda melakukan penggantian, mengingat rem ini adalah sebuah nyawa dari sebuah mobil ini dan juga nyawa Anda. Kemudian hal berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah di bagian kaki-kaki serta sistem 4-wheel drive-nya. Untuk di bagian kaki-kakinya sendiri, Anda sebaiknya harus melakukan test drive. Rasakan dan dengarkan pada saat Anda melakukan test drive, apakah ada bunyi yang timbul dari bagian kaki-kaki depan ataupun dari kaki-kaki bagian belakangnya. Serta rasakan juga apakah terasa seperti speleng atau juga mengeluarkan bunyi pada saat Anda melakukan setir seperti di kocok-kocok. Karena memang sebenarnya pada bagian kaki-kaki mobil ini bisa dikatakan memang kuat, sebenarnya kualitasnya juga sangat baik,
Tapi apabila ada kerusakan, biayanya cukup lumayan. Contohnya adalah seperti T-Road-nya yang memiliki harga mencapai 4 juta rupiah satu buahnya. Karena dia ada 2 buah T-Road dari bagian depan serta di bagian belakang. Dan juga untuk bagian shock breaker-nya sendiri harganya pun juga cukup lumayan karena shock breaker bagian depannya sendiri mencapai 5 juta rupiah. Selain itu untuk sistem 4-wheel drive-nya sebaiknya Anda perhatikan, yaitu mulai dari differential locker-nya apakah bekerja atau tidak, serta kopel pada mobil ini, yaitu kopel di bagian tengah dari mulai transmisi ke bagian transfer case yang ukurannya pendek itu juga harganya cukup lumayan, dan rasakan apakah ada getaran di kecepatan tertentu. Umumnya terjadi getaran mulai dari kecepatan 80 km per jam. Selain itu, bicara soal sistem penggeraknya tadi, transmisinya sendiri juga harus Anda rasakan perpindahan giginya. Apakah perpindahan giginya menyentak atau tidak, atau bahkan mungkin perpindahan giginya terasa telat atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan beberapa titik karat pada mobil ini. Mobil ini memiliki beberapa titik karat yang salah satunya adalah di bagian bawah lampu belakang. Ini kerap sering kali terjadi pada mobil ini, yang mana titik karat di sini akan mulai parah dan hingga bolong dan menembus ke bagian sisi di baliknya. Selain itu perhatikan juga di bagian karpet dari bagian driver side dan juga passenger side di bagian bawah karpetnya. Karena disitulah juga menimbulkan beberapa titik karat yang lama-kelamaan akan bolong dan tembus ke bagian luar. Dan juga ada titik karat di bagian firewall yang sering terjadi, yaitu adalah di bagian kubah pada belakang mesinnya. Dan itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Mercedes-Benz G300 seperti yang ada di samping saya ini. Dan bicara soal pajaknya, mobil yang lahir di Indonesia dari tahun 1993 hingga tahun 1998 ini hanya memiliki beban pajak per tahunnya 1 jutaan hingga maksimalnya di 2 juta rupiah per tahunnya. Sedangkan untuk harga pasarannya sendiri, mobil ini memiliki rentang yang sangat jauh sekali, yaitu mulai dari 700 jutaan hingga 800 jutaan untuk yang bertransmisi manual, sedangkan yang bertransmisi otomatis harganya bisa mencapai 800 hingga 1,2 miliar tergantung kondisinya dan juga seberapa sedikit odometernya serta apakah aksesoris yang menempelnya tersebut adalah aksesoris original atau tidak. Jadi begitulah hasil review kami kali ini mengenai Mercedes-Benz G-Class W463 yang lahir sejak tahun 90-an hingga sebelum masa akhirnya di tahun 1998 untuk pasar Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Serta apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, Anda juga bisa kunjungi ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.